Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Jamaah Majelis Taklim Ar-Riyadh di kota Depok yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita berusaha. Ya, tetap yang namanya hidayah itu ada di tangan Allah, hidayah taufik ya. Kita berusaha untuk menjauhkan anak-anak kita dari perzinahan. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Karena kelak kita sebagai orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, apa yang sudah kau lakukan? Apa yang sudah kau kerjakan? Ya. Dan pertanyaan yang Allah berikan kepada kita diantaranya adalah berkaitan dengan anak-anak. Karena anak-anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita pun tetap ya terus berjuang mengawal anak-anak dengan doa-doa, terutama dengan doa yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Doa yang masyhur yang biasa kita panjatkan kepada Allah yaitu Rabbi habli minas salihin. Dan ini bagian dari usaha kita untuk menjadikan anak-anak kita salih dan salihah. Karena Allah yang memegang hati anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang tua berusaha untuk berdoa kepada Allah dan kita berusaha untuk menjauhkan anak-anak kita dari yang namanya perzinahan. Karena subhanallah ya akhwat, yang namanya zina di dalam agama kita yang mulia ini adalah bagian dari dosa besar. Dan kita tahu dhawabit ya, ketika dosa itu disebutkan ya di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah menjelaskan bahwa ini adalah dosa besar. Maka kata para ulama itu termasuk dosa besar atau sebuah dosa di mana Allah dan Rasulnya menjelaskan ada hadnya, ada hukumannya. Dan kita tahu di dalam agama kita yang mulia ini bahwa barang siapa yang berzina, gitu kan ya, maka dihukum apa? Cambuk. Ya, dari sini kita bisa belajar bahwa perzinahan ini hukumnya adalah dosa besar. Bukan hanya dosa besar, tapi lebih dari itu, zina ini atau perzinahan ini memiliki dampak yang bisa merusak kita sebagai hambanya Allah dan juga masyarakat serta anak keturunan. Jadi dampaknya itu bukan hanya untuk kita sebagai orang tua, tapi juga nanti untuk anak keturunan kita, juga untuk masyarakat. Ya subhanallah. Jadi dampaknya dari perzinahan itu cukup luas, teman-teman. Jangan dipikir nanti biarin aja kan yang zina anak-anak kita, bukan anaknya orang lain. Subhanallah. Perzinahan ini subhanallah kalau ada di sebuah tempat perzinahan merajalela, merebak di mana-mana, gitu ya. Riba di mana-mana. Maka tunggu tempat tersebut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerikan. Atau dalam sebuah hadis disebutkan kalau perzinahan itu sudah merebak di mana-mana, maka Allah akan berikan ya di kampung itu, Allah akan berikan di desa itu, Allah akan berikan di kota itu penyakit yang penyakitnya itu menular. Ya, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya betapa baiknya Allah dan Rasulnya memberitahukan kepada kita dengan sebuah peringatan yang sangat keras berkaitan dengan perzinahan ini. Subhanallah. Ibu-ibu boleh dilihat di dalam surah Al-Isra, dibuka boleh ayat 32. Silakan. Surah Al-Isra ayat 32. Baik. Saya bacakan ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di dalam surah Al-Isra ayat 32 ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita, terutama kita sebagai orang tua terlebih dahulu, ya, karena namanya anak-anak itu kan akan mencontoh orang tuanya, iya enggak? Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya menjauhkan diri dari perzinahan, maka biiznillahi ta'ala anak-anaknya juga dijauhkan oleh Allah dari perzinahan. Tapi kalau orang tuanya bermudah-mudahan dalam perzinahan, melakukan dosa besar ini, maka anaknya pun turut ikut, ya, melakukan dosa ini. Subhanallah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita, wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Ya, Masya Allah. Jadi ayat ini teman-teman menunjukkan bahwa zina itu adalah sesuatu yang buruk, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang untuk mendekatinya, apalagi melakukan perzinahan. Nah, bentuk-bentuk perzinahan itu banyak, ya. Dan sarana-sarana untuk menuju ke sana juga banyak. Maka di antara sarana yang bisa menjerembabkan seseorang ke dalam perzinahan itu diantaranya diawali dari bermudah-mudahan, ya, dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya, contoh ya, kita sebagai orang tua, ya, bermudah-mudahan untuk mengirimkan pesan, ya, kepada lawan jenis yang bukan mahram. Padahal pesan itu sebenarnya tidak perlu kita sampaikan. Maksudnya kita bisa menyampaikannya lewat seseorang yang itu adalah mahram kita. Ya, kalau kita sudah bermudah-mudahan, ya, mengirim pesan yang tidak penting itu kepada lawan jenis, maka di situ setan masuk. Ya. Dan ketika setan sudah mulai mengganggu anak Bani Adam, maka yang ada teman-teman, ya, akhirnya dua anak Bani Adam ini akan terus step by step, bertahap melanggar larangannya Allah, mulai jalan berdua, ya, kemudian setelah itu, ya, ketemuan di mana, subhanallah, dan akhirnya terjadilah perzinahan. Zaman sekarang teman-teman, zaman di mana fitnah syahwat dan subhat itu menyambar-nyambar. Ada banyak kasus di mana laki-laki yang sudah punya istri akhirnya berzina dengan wanita di luar sana. Atau istilahnya jajan. Ya, pernah dengar nggak orang Depok? Ya, jangan jajan sembarangan kalau buat laki-laki. Maksudnya gimana tuh? Dia berzina dengan wanita yang bukan istrinya. Ya. Atau sebaliknya. Ya, ada juga wanita-wanita yang sudah punya suami. Mungkin mereka LDM-an, suaminya berada di luar negeri, suaminya berada di luar pulau, dan wanita ini qadarullah belum bisa menjaga dirinya. Akhirnya apa? Berzina dengan laki-laki sekampungnya. Pernah dengar kejadiannya? Ada kejadiannya. Ya, bahkan nggak satu dua, banyak. Ya. Dan ini zaman di mana subhanallah teman-teman, subhanallah, Allah uji dengan banyak sekali wanita-wanita yang sudah tidak punya lagi rasa malu. Tadi pagi, alhamdulillah, atas pertolongan dari Allah, saya berjumpa dengan ibu-ibu, ya, di Masjid As-Saff Bintaro, ya, dengan tema tadi pagi menjaga rasa malu, tentang malu. Ya, zaman sekarang banyak ibu-ibu, wanita-wanita yang sudah tidak punya lagi rasa malu, ya, pakai baju atasnya pakai jilbab, bajunya setengah, ya. Kemudian apa lagi? Mereka jalan dengan lenggak-lenggok. Mereka, ya, wanita-wanita di luar sana sudah tidak lagi malu-malu untuk, ya, mengirimkan pesan kepada lawan
jenis yang bukan mahramnya. Bahkan teman-teman, saya itu pernah mendengar dari salah satu ustazah di tempat kami mengajar, kata mereka, ustazah, mereka anak muda. Nas'alullah as-salamah, kata mereka. Di antara mereka ada yang bilang ke anak gini, ada yang bilang ke saya gini. Zaman sekarang itu ustazah, anak-anak seumuran kami itu, anak-anak muda terutama ya, para wanita itu, mereka itu rela untuk berzina dengan om-om. Tahu om-om enggak? Dengan bapak-bapak yang sudah punya anak banyak, ya, yang sudah tua, yang penting cuan. Tahu cuan? Yang penting uang. Subhanallah. Ada fenomena seperti itu. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu yang di luar sana ibu-ibu, anak-anak perempuannya, itu incerannya tuh bukan lagi anak-anak muda yang belum menikah, tapi bapak-bapak yang kaya. Ya, bapak-bapak, ya. Kalau dulu kan kondisinya para wanita ya, kita ya, itu kan biasanya lebih memilih yang perjaka ya. Begitu ya kira-kira lah ya. Daripada yang sudah menikah. Ya. Sekarang kebalikan. Subhanallah. Maka penting bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak kita dari perzinahan. Ya. Dan masalahnya bertambah rumit zaman sekarang ini. Ya, kalau dulu zina itu lebih diartikan adanya laki-laki perempuan. Ya, bukan mahram, mereka melakukan hubungan biologis suami istri, maka disebut zina. Zaman sekarang nih teman-teman, saya nggak nakut-nakutin, tapi memang realnya begitu. Zaman sekarang ada banyak kasus perzinahan itu dilakukan sesama jenis. Nggak usah saya sebut namanya apa, tapi teman-teman paham ya? Ya, nas'alullah as-salama. Kalau kita dengar begitu, kita berdoa sama Allah. Nas'alullah as-salama. Ya, kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya. Dan bagi ibu-ibu nih, bagi ibu-ibu yang punya anak di pondok, jangan kira anak kita di pondok itu aman-aman saja. Ya. Saya tidak nakut-nakutin ibu-ibu, tapi memang betul itu real adanya. Ya, ada perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Di mana kejadiannya? Di pondok. Ya. Jadi kita minta sama Allah agar Allah menjaga anak-anak kita. Karena ngeri yang namanya zina. Deketinnya aja nggak boleh sama Allah. Bagaimana melakukannya? Baik. Dan di dalam Islam orang-orang berzina itu dirajam. Dirajam ya, saya bilang tadi dicambuk, maaf. Dicambuk tuh bagi yang dituduh wanita-wanita muslimah ya yang suci kemudian dituduh macam-macam padahal dia tidak melakukan, maka dicambuk. Ini dirajam. Di dalam Islam, ibu-ibu, subhanallah, adanya hukuman rajam bagi para penzina. Silakan ibu-ibu buka dalam surah An-Nur ayat 2. Apa kata Allah? Surat An-Nur ini surat yang bagus ibu-ibu untuk kita tadabburi bersama. Sudah dibuka? Ayat 2. Sudah ya? Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة minal mu'minin. Lihat, apa kata Allah? Bahwasanya perempuan-perempuan yang berzina, yang disebutkan az-zani dulu atau az-zaniyatu. Di sini. Perempuan dulu atau laki-laki dulu? Berarti artinya kan memang banyak tuh perempuan-perempuan waliyadzubillah yang menggoda laki-laki akhirnya masuk dalam perzinahan. Ya, penggodanya siapa? Perempuan. Maka para perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, mereka dirajam berapa kali? 100 kali deraan.
Dan jangan berbelas kasihan kepada keduanya. Janganlah kita karena kasihan kepada mereka akhirnya kita tidak menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Subhanallah. Jadi zaman dulu itu ibu-ibu kalau ada yang berzina di zamannya Rasulullah SAW, maka mereka dirajam. Ya subhanallah. Dan subhanallah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dosa perzinahan ini bukan dosa kecil. Ya, ibu-ibu tahu yang namanya dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan kebaikan yang amal soleh yang kita lakukan. Hanya cukup amal soleh saja. Misalnya, ibu-ibu berpuasa, puasa Arafah, misalnya itu kan ada tuh ya dihapuskan dosanya, begitu ya. Ibu-ibu umroh, ya dari umroh ke umroh berikutnya maka Allah Azza wa Jalla hapuskan dosa-dosanya. Yang dimaksud dihapuskan dosanya itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar bagaimana cara menghapusnya? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena kita tahu subhanallah bahwa zina ini adalah sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang enggak bisa disepelekan, maka yuk bismillah bagaimana caranya agar kita dijauhkan, anak-anak kita, keturunan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya dosa zina. Yang pertama, ya caranya yang pertama ibu-ibu, bagaimana caranya? Yang pertama menanamkan keimanan sejak anak-anak masih kecil. Ini penting pakai banget ya. Jadi sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya untuk perkara-perkara yang mana anak kita itu diperintahkan sesuatu oleh Allah dan Rasulnya, maka didahulukan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah di kota Mekah dan kota Madinah itu lebih lama di kota Mekah. Berapa tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah ibu-ibu? 13 tahun. Apa yang Rasulullah sampaikan? Berkenaan dengan iman. Ya enggak? Iman terhadap hari akhir, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, begitu kan? 13 tahun loh Rasulullah berdakwah untuk masalah iman ini. Setelah Rasulullah berdakwah 13 tahun tentang masalah iman dan para sahabat ya yang dulu belum masuk Islam akhirnya masuk Islam, barulah kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah dan 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Apa yang disampaikan Rasulullah di kota Madinah ibu-ibu? Tentang perkara-perkara perintah dan larangan, begitu ya. Dan itu Rasulullah sampaikan setelah para sahabat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa iman itu harus didahulukan sebelum perintah. Ibu-ibu, kita nih sebagai seorang ibu ya, ketika memerintahkan sesuatu yang berkaitan dengan perintah Allah kepada anak-anak kita dan perintahnya Rasulullah, maka dahulukan iman. Jangan kita memerintahkan, nak, misalnya ya Allah memerintahkan kamu untuk sholat, ya. Tapi anak kita belum tahu kenapa aku harus sholat, ya. Itu nanti, ya saya sudah bahas ya, itu nanti usia 7 tahun. Yang penting kita tanamkan pada diri anak-anak bahwa, nak, Allah itu zat yang maha melihat. Nak, segala amal kebaikan dan keburukanmu dicatat oleh malaikat. Berarti iman kepada siapa? Malaikat. Ya. Nah, kita itu punya nabi. Nabi kita itu bernama Muhammad bin Abdullah misalnya. Berarti iman kepada siapa? Nabi. Nah, Allah turunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah telah menjelaskan adanya perintah dan larangan. Berarti beriman kepada kitab. Ya. Nah, semua amal perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya dicatat rapi dan kelak di akhirat kita bisa melihatnya. Ada pembagian buku catatan amal. Berarti iman kepada apa? Hari akhir. Nah, segala apa yang terjadi kepadamu,
Ya, segala keputusan yang Allah berikan, baik sesuatu yang diharapkan olehmu atau sesuatu yang tidak diharapkan olehmu, berarti baik atau buruknya semuanya datang dari Allah. Berarti itu iman kepada takdir. Nah, kayak gitu-gitu itu loh Bu, runutan-runutannya. Coba kita ajarkan dulu ke anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita diperintahkan untuk sholat, sebelum anak-anak kita diperintahkan untuk berpuasa. Sebentar lagi kan Ramadan, iya enggak? Insya Allah ya, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, katanya Rasulullah ya. Bulan yang banyak dilalaikan manusia itu antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban ini. Kenapa? Kenapa coba Ibu? Kenapa Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan manusia? Kira-kira kenapa? Ya samalah, hampir sama jawabannya ya. Karena fokusnya nggak lagi di Sya'ban tapi Ramadan. Gitulah kira-kira ya. Padahal kalau kita pengen Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik, ya maka mulailah dari bulan Sya'ban. Ya, harusnya mulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab sudah berlalu. Ya, pertanyaan untuk kita, apakah kita ya masih berjalan di tempat atau kita sudah berusaha untuk membaca Al-Qur'an? Ya, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ya, jangan sampai bulan Sya'ban sudah berlalu, besok tinggal Ramadan, kita belum persiapan menyiapkan diri kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an ya. Baik, jadi itu teman-teman, langkahnya adalah menanamkan keimanan kepada anak-anak kita sejak dini bahwa Allah itu zat yang maha melihat perbuatanmu nak. Ya Allah itu punya kitab dan kitabnya kita sebagai umatnya Rasulullah yaitu Al-Quran. Bagaimana kita menanamkan anak-anak kita cinta kepada agama Islam ini. Bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Rasulullah itu adalah seorang yang pemalu, gitu ya. Karena itu berarti bagian dari menanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita. Rasulullah itu nggak mau bersalaman dengan lawan jenis. Ya, sudah belum kita memberitahukan itu kepada anak-anak? Kan bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram bagian dari mendekati zina. Maka kita sudah belum memberitahukan kepada anak-anak tentang bagaimana kisah Rasulullah SAW dalam bermuamalah, berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram. Itu yang perlu kita lakukan dulu ibu-ibu. Kenapa? Karena yang namanya anak-anak itu akan lebih mudah mencerna sesuatu yang bentuknya kisah. Masya Allah. Allahumma barik. Allahumma barik. Kemarin hari Jumat ya kemarin ya. Ana dapat amanah mengisi kajian di Cipondoh, Tangerang. Ada yang tahu Cipondoh? Ya ada ya. Apa tuh kemarin tuh judulnya, mereka tuh dauro tapi 2 tema, akhirnya jadi 1 tema aja. Oh, hal-hal yang dihindari oleh para penuntut ilmu. Kemudian anak kisahkan bahwa di antara sesuatu penghalang dari menuntut ilmu itu tidak adanya semangat dalam diri seorang penuntut ilmu. Nanti anak akan izin menyampaikan pesan apa yang terjadi dan pesannya apa. Kemudian waktu itu anak bertanya kepada jamaah, ya jamaah, dulu para sahabat itu kalau menuntut ilmu belajar sama Rasulullah tuh mereka semangat datang dari jauh. Anda misalkan seperti Abu Hurairah, Anda bilang gitu ya. Ayo jemaah, Abu Hurairah datang dari mana? Asalnya mana? Gitu. Karena kan mereka kalau yang di Tangerang itu lebih ke umum. Ya ada audiennya, ada nenek-nenek, ada ibu-ibu, macam-macam lah. Masya Allah, ada 2 kakak beradik laki-laki dan 1 perempuan, berarti 3 ya kakak beradik. Lagi mainan tuh, kita di outdoor di luar ruangan, lagi mainan lah, lagi tidak jauh dari Ana tuh ternyata ini telinganya mendengar. Ya, dari sana ya ada yang bilang kakaknya itu yang usia 9 tahun, anak laki-laki 9 atau 8 saya lupa, bilang Abu Hurairah dari Madinah katanya gitu ya. Terus anak bilang, ada anak kecil, anak cari mana? Oh, Masya Allah sini. Anak panggil tuh anaknya.
dia datang sama adiknya dua. Ya Masya Allah. Adiknya lebih laki-laki, yang adiknya lagi perempuan. Sini, duduk, namanya siapa? Kenalan, nama saya. Waktu itu apa? Syauki, kakak Syauki katanya gitu. Oh Masya Allah, kakak Syauki kok tahu? Anda bilang, Anda nggak menyalahkan dulu kalau Abu Hurairah dari Yaman. Kakak Syauki kok tahu kalau Abu Hurairah dari Madinah? Dari mana tahu kak? Gitu. Barulah dia bicara depan Anda, Masya Allah. Karena ini Ustazah, saya itu baca kisah katanya ya. Masya Allah, iya. Kisah apa nak yang dibaca nak? Kisah sahabat-sahabat Rasul. Masya Allah. Terus dia ceritakan ada Amr bin Yasir, ada ini. Oh Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Kemudian Anda bilang bahwa coba dibuka lagi ya nanti bukunya ya. Abu Hurairah itu betul ada di Madinah, tapi asalnya dari Yaman. Oh dari Yaman ya? Masya Allah. Sudah tuh. Akhirnya Anda bilang, yaudah deh daripada kalian main di sana, duduk di sini dulu sama Ustazah. Panitia kasih hadiah. Senang dia. Dia jawab walaupun salah nggak apa-apa, dapat hadiah dulu. Ya. Terus anak ini ya, anak apa lanjutkan. Ada juga tuh yang semangat menuntut ilmu, namanya Ibnu Abbas. Ya jamaah, siapa namanya Ibnu Abbas? Adiknya yang jawab, Abdullah gitu. Masya Allah. Iya betul, itu kemarin dicoba dong. Masya Allah. Ana bilang, siapa namanya? Abdullah. Betul jawabannya. Kasih hadiah panitia nyediain hadiah itu. Kasih hadiah. Terus Ana bilang, Ana kan penasaran ya. Masya Allah ini anak-anak, ini ibunya luar biasa ini, Masya Allah. Kita ada break tuh, anak ada istirahat sejenak gitu. Ditanya lah kata yang kakak Syauki, Masya Allah, Allahumma barik. Bilang ya jamaah, Masya Allah. Ayo bilang, Masya Allah, Allahumma barik ya. Ini anak ini bilang, Ustazah, mau tanya, katanya gitu ya. Tanya apa? Dulu Abu Hurairah tuh belajar sama Rasulullah, belajar apa? Masya Allah. Terus saya mau minum waktu itu. Udah tanya ke Putri Ana waktu itu. Putri Ana ikut ada di sini. Kemarin ikut juga. Tanya ke Kakak Aisyah gitu ya. Terus, Kak Aisyah mau tanya gini. Terus Ana penasaran. Umi mana? Ana penasaran. Panggil katanya ke adiknya. Terus panggil. Ibunya ada tuh datang. Ana sudah menebak ini kayaknya anak ini Masya Allah di ibunya luar biasa. Masya Allah. Datanglah ibunya. Dek. Ya. Ustazah, anak itu sering dengar suara antum juga di online. Ya Masya Allah, Allahumma barik. Dan beliau ceritalah bahwa anak-anak ini homeschooling. Masya Allah ya ibu ya, Masya Allah. Jadi memang mereka penasarannya tinggi Ustazah. Masya Allah. Dia biasa baca-baca kisah gitu. Nah dari kisah itu teman-teman Masya Allah. Akhirnya apa? Masya Allah mereka tahu tentang hukum-hukum. Tentang bahwa dulu zamannya Rasulullah tuh ada wanita. Misalnya yang datang dia berzina. Datang pengen dirajam. Nah itu kan Masya Allah. Mereka akan lebih mudah untuk mencerna. Maka dari itu kita penting untuk menanamkan tauhid, menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak itu dengan berkisah. Nah anak-anak gimana caranya? Dibacakan buku. Sering ibu-ibu saya sudah pesan toh. Dibacakan buku, dibacakan kisah. Dan anak-anak yang Masya Allah, Allahumma barik. Ya fitrahnya masih lurus. Belum banyak diomelin oleh emaknya. Ya. Kan anak-anak kadang suka sedih ya kalau diomelin sama emaknya ya. PR-nya udah belum? Gitu ya. Tadi dapat berapa nilainya? Oh, udah bad mood duluan anak-anak. Cobalah kita kasih ruang buat anak-anak. Ya mereka itu kalau mau tanya-tanya mereka belajar, Masya Allah. Disitulah nanti Masya Allah teman-teman fitrahnya tuh mereka tidak terluka gitu loh. Ya anak-anak itu anak-anak kaum muslimin, Masya Allah rata-rata tuh cerdas, Masya Allah. Hanya kita kadang yang merusaknya. Nas'alullah as-salamah. Ya. Jadi sekali lagi bahwa menanamkan keimanan kepada anak-anak itu bisa melalui kisah. Baik, yang kedua adalah mendidik anak dengan rasa malu. Ini kalau tadi ibu-ibu datang ke Masjid As-Saff Bintaro tuh nyambung nanti. Tadi ada yang pagi datang ke sana? Belum ada, jauh ya? Jauh gitu ya, Masya Allah ya. Jadi saya ulang lagi ya sedikit ya tentang malu. Jadi begini, tidak apa-apa. Ketika kita mendidik anak kita dengan rasa malu, maka didik dulu kita sebagai emaknya. Ya, nanti biasanya anak-anak yang punya rasa malu tinggi itu karena dia punya sosok ibu dan ayah yang punya rasa malu juga. Ya, iya nggak ibu-ibu? Ya, misal contoh, kita sering nih, misalnya bilang ke anak-anak, adzan sudah berkumandang, terus kita sholatnya dinanti-nanti, terus kita bilang,
Ya Allah, Umi malu nak sama Allah. Sudah dikasih nikmat, sudah dikasih mata, sudah dikasih telinga. Tapi ternyata Umi masih menunda sholat. Umi malu sama Allah. Nah, dengan kata-kata seperti itu, anak kita itu akan mencerna. Oh, berarti kalau sholatnya terlambat tuh malu. Gitu. Atau misalnya kita nih punya rasa malu. Misal ada tamu gitu ya, datang. Tamu bukan mahram kita, ya laki-laki. Maka kita bilang nih ke anak kita, nak, karena Abi nggak ada di rumah, tolong nanti kamu temui ya tamunya ya di luar. Umi malu nak, itu kan tamu itu bukan mahram Umi gitu. Jadi nanti anak-anak tuh, oh berarti kalau saya ketemu, kalau anak laki-laki ya, kalau saya ketemu sama perempuan yang bukan mahram nanti suatu hari kelak kalau saya sudah seperti Umi, maka saya harus malu. Nah itu dididik tuh lewat kita dulu. Ya. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah anak-anak itu sifatnya dia mudah meniru. Beda loh ibu-ibu ya, beda. Ketika anak ini punya orang tua yang nun sewu, mohon maaf, sudah nggak punya rasa malu. Ya, biasa ketemu sama laki-laki yang bukan mahram, biasa tahu cuawaan. Ya, bermudah-mudahan ya dengan bapak-bapak yang bukan mahramnya, anak kan akan melihat. Ya, subhanallah ibu-ibu, subhanallah. Oh, ini bagian dari rasa malu ya. Semoga ibu-ibu di sini tidak ada yang kalau umroh begini ya. Jadi ceritanya belum lama ini saya dan Ustadz Hanan dan suami diminta untuk membimbing jamaah umroh. Ya, Desember kemarin. Saya lagi mau waktu itu belanja kurma ajwa di Madinah dan saya minta suami untuk menemani. Ya. Jadi karena di sana itu kan yang jualan bapak-bapak ya, rata-rata kalau yang di kios-kios. Ya, saya doakan semoga ibu-ibu yang hadir di sini Allah mudahkan untuk umrah. Amin. Kalau pas lagi umrah ingat-ingat pesan saya ini ya. Pesannya gini, ya diingat-ingat. Jadi ceritanya saya mau beli kurma ajwa ya sama suami dan buah tin waktu itu ya. Saya berangkat sama suami di Madinah waktu itu. Tahu ibu-ibu apa yang terjadi? Ada orang kita, orang Indonesia. Ya, ibu-ibu. Saya lihat bukan mbak-mbak, ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu itu 2 orang. Ibu-ibu, ya dia mau beli coklat Dubai. Yang lagi viral-viral. Dia bilang ke abangnya, kan kalau di sana abang-abangnya bisa bahasa Indonesia. Yang jaganya. Berapa nih coklat Dubai gitu. Kata abangnya, 35 gitu. Terus dia nawar. Beliau nawar. 25 aja boleh nggak? Gitu ya. Terus kata beliau, 25 aja ya, 25 aja ya. Nanti kita bikinkan video deh, gitu ya. Nanti kita bikinkan video, biar saya share di media sosial. Iya ya, 25 ya. Terus abangnya tuh belum mengiyakan gitu ya. Ibunya langsung bikin temennya suruh maju. Terus ibu-ibu ya khasnya ibu-ibu lah. Kalau mau beli sesuatu di toko ini, nah, itu sambil legak. Tahu abangnya bilang apa? Allah yahdiha katanya. Allah yahdiha, semoga Allah berikan hidayah untuk ibu itu. Ya. Kami sesama warga negara Indonesia Raya yang tercinta ini malu. Ya. Betul. Saya bilang ya Allah. Sampai suami saya waktu di kamar, ya Allah istriku PR untukmu, istriku berdakwah gitu ya. Tolong kirim pesan buat ibu-ibu gitu ya, terutama yang pada umroh, janganlah janganlah sedemikian rupa pengen nawar harga sampai tidak punya harga diri di depan para kaum laki-laki. Subhanallah. Dan ini ada. Itu baru yang kami lihat. Ya. Banyak yang seperti itu. Iya nggak ibu-ibu? Ya, tawar sajadah. Ya kan? Biasanya. Bang, segini. Terus dia apa tuh? Bikin video, di-share di TikTok, di-share di mana-mana kan? Itu rata-rata orang apa? Orang kita, orang Indonesia. Mana ada orang Arab begitu malu? Ya. Subhanallah. Ini jadi perhatian kita ibu-ibu. Jadi yuk kita tuh punya rasa malu. Kalau anak kita melihat kita tidak punya rasa malu di depan laki-laki yang bukan mahram, berlegak-legok, suaranya berlebihan didayu-dayukan, anak kita akan melihat, oh berarti kalau saya ngobrol sama laki-laki yang bukan mahram, boleh dong kayak ibu saya, gitu nggak sih ibu-ibu? Enggak, anaknya kan belajar. Ya, lo ibuku aja begitu. Ya. Oh berarti kalau kata anak laki-lakinya, oh berarti kalau misalnya saya udah besar, kata anak laki-lakinya, karena ayah saya bermudah-mudahan sama perempuan yang bukan mahram, ya kata Watiwi sama perempuan yang bukan mahram, berarti saya boleh lah gitu. Kata anak laki-laki ini. Belajar dari mana anak ini? Dari ayah ibunya.
Ya, maka ini penting pakai banget. Tolong ya ibu-ibu, pesan ini diingat-ingat ya. Bolehlah menawar tapi yo nggak segitunya. Padahal itu saya udah tahu itu toko udah grosir itu. Ya betul. Iya, subhanallah, tokonya itu sudah harga murah lah. Maksudnya kami tahu karena itu kami juga tahu info dari jamaah gitu. Kalau mau beli ini di sana tuh ustazah gitu. Oh iya, loh kok ya ngapain nawar-nawar, kan sudah harga pas lah ya. Baik, nah kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan al-haya'u syu'batun minal iman. Karena malu itu bagian dari iman. Jadi malu ya akhwat ya. Tidaklah malu itu ada pada diri seseorang kecuali mendatangkan kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa khaira. Ya, malu itu tidaklah ada pada diri seorang hamba kecuali mendatangkan kebaikan. Maka punyailah rasa malu. Yang ketiga, ya, apa yang harus kita lakukan, ibu-ibu? Yang harus kita lakukan adalah kita mengontrol pergaulan anak-anak kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi penting nih ibu-ibu zaman sekarang yang punya anak-anak generasi apa anak-anaknya? Generasi apa? Gen Z, Gen Alpha, generasi strawberry gitu kan. Ya, besok saya mengisi insyaallah daurah parenting pengasuhan sehari. Wallahu ta'ala, kuotanya masih ada nggak ya? Di mana? Oh, belum tahu beritanya. Insyaallah buka di IG-nya Mama Muslimah. Mama Muslimah. Namanya IG-nya begitu, Mama Muslimah. Tanya deh, kemarin anak ketemu sama panitia di hotel, katanya masih ada kuota. Ya, coba aja tanya di DM apa di gimana lah, terserah. Ya itu buat momi-momi muda nih, bagus nih. Judulnya Melangkah dari generasi strawberry menuju generasi robani, membangun karakter Islami yang tangguh. Masya Allah. Ya itulah judulnya. Makanya Ana besok kalau hari ini kan 3 ngisi acara insya Allah. Biidnillah. Nanti sore ada insya Allah biidnillah. Doakan ya ibu-ibu. Semoga Allah berikan kekuatan. Amin. Nah besok ini khusus di situ. Di tempatnya di Hall Sisesa. Ya. Jakarta Selatan. Ya. Ini kayaknya daurah pertama di Jakarta deh yang Anda mengisi ya. Kenapa? Ya nanti insya Allah ada bukletnya. Jadi benar-benar daurah gitu. Ada buku yang dibagikan macam-macam lah. Insya Allah ada konsultasi juga, nanti ada sesi konsultasi. Insya Allah. Sudah ayo sudah selesai Mama Muslimahnya ya, kita balik sini. Ya. Nah jadi ibu-ibu kita itu perlu sebagai orang tua itu mengontrol anak-anak kita. Ya. Bagaimana pergaulan anak-anak kita di dunia nyata dan dunia maya? Kenapa Ustazah kok kita harus ngontrol dunia nyata dan dunia maya? Karena jangan sampai anak kita baik di hadapan kita. Ya kita lihatnya, anakku baik, Masya Allah. Anakku gak pernah Ustazah bergaul dengan anak kampung. Misal, contoh. Tapi ternyata di dunia mayanya, Masya Allah, temennya Ikhwan semua. Ya, laki-laki semua. Yang punya anak perempuan. Yang punya anak laki-laki ternyata Masya Allah. Ya ketika dilihat akun anak kita, ya Allah ternyata gaulnya macam-macam tuh. Ya, dengan berbagai macam jenis komunitas. Ya komunitas yang gak baik. Misal contoh. Jadi ibu-ibu ini perlu update juga. Ya, kalau memang anaknya punya akun di sosial media ya harus tahu. Ya, dan kita ajarkan kepada anak kita sebelumnya. Misalnya, nak misal begini. Di sosial media itu ada nih nama sosial media, misalnya contoh FB misal, maka kita kasih tahu FB itu manfaatnya begini, mudorotnya begini nih ya. Nah coba deh kalau ibu sama ayah sudah menimbang-nimbang ternyata FB itu banyak mudorotnya, misal bisa melalaikan kita, bisa ya kita sampaikan, maka hati-hati gitu ya. Jadi anak kita tuh perlu dikasih tahu juga ibu-ibu. Ya. Mendidik anak zaman sekarang itu kalau kita menarik terlalu keras ditariknya patah, fatal, mental, patah gitu kan ya. Tapi kalau kita ngulur lembek, ya kayak stroberi gitu. Ya. Dipandang pertamanya indah, lama kelamaan lembek. Nah, jadi gimana Ustaznya tarik ulur?
kita perlu mengontrol pergaulannya sama siapa, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita tanya sepulang mereka dari menuntut ilmu, bagaimana tadi di sekolah, kamu berteman dengan siapa saja. Kalau perlu ibu-ibu ajak teman-teman anak-anak kita ke rumah, kita lihat, ya itu kelihatan loh ibu-ibu. Ya, kita bisa melihat ya, misalnya nih, anak kita punya grup di sekolah tuh. Punya grup di sekolah, kan biasanya begitu ya. Ada grup teman-teman. Kalau anak-anaknya sudah SMP, SMA. Ya, kalau SD sih ya enggak. Yang sudah besar-besar, biasanya ada tuh grup. Ya, SD udah ada. Hah? Grup? Anak SD kan belum pakai HP. Oh, banyak. Karena anak-anak kami dikasih HP tuh usia 17 tahun. Dan Masya Allah, Allahumma barik. Dan itu pun karena memang dia perlu ada keperluan untuk belajar online. Ya, dengan guru-gurunya di beda negara. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Jadi anak tuh kaget kok anak SD sudah ada ya. Masya Allah, ternyata ya lebih awal lagi. Nah, oke, sudah. Berarti ibu-ibu ngontrol tuh. Dan kalau bisa ya akhwat, kenapa kita memberikan HP kepada anak SD? Anak SD belum butuh HP. Ya, kalaupun ada sesuatu yang memang dibutuhkan untuk acara belajar, pinjam punya kita. Jangan diberikan. Kenapa? Karena beda anak itu kalau kita, nak, ya kita begini. Nak, ini HP nak untukmu hadiah. Dia merasa ini kan HP-ku, gitu ya. Ibunya bilang, kamu gaulnya sama siapa nak? Hah, itu kan HP-ku bu. Kan beda. Tapi kalau anak kita pinjam bahasanya, bu mau pinjam HP bu, buat apa? Ngerjain PR. Ini ada PR nih. Nanti kita bilang, ya udah pinjem ya setengah jam. Ingat, tadi pinjemnya buat apa? Ngerjain PR, gitu kan anak-anak. Baiklah, amanah ya nak ya. Nanti dari situ tuh kita bisa bilang, amanah ya nak ya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu buka itu dilihat loh sama Allah. Nah, anak kita kan lebih berhati-hati. Setengah jam kita ingatkan, 10 menit sudah mau habis waktunya nak. Udah mau habis 10 menit lagi ya. Kan tadi janjinya setengah jam, belum selesai. Kita lihat, memang benar PR-nya belum selesai. Oke, berapa nomor lagi? 3 nomor. Ya udah, kasih waktu 5 menit. Ya terus kita begitu. Jadi jangan ibu-ibu kalau SD jangan kasih anak-anak kita HP, jangan. Ya, nanti bahaya itu, fatal. Ya betul. Ya. Kapan mulainya? Ya ketika anak-anak kita tahu bahwa ini sesuatu yang tidak baik, bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Ketika kita sudah menyepakati aturan-aturan, kalau boleh pinjam ke kita, pinjam. Bahasanya apa? Pinjam. Ya. Baik. Jadi ibu-ibu penting bagi kita mengontrol pergaulan anak kita. Pernah kejadian di Yogyakarta. Ini kisah nyata ya, subhanallah, semoga kita bisa mengambil ibrah dari semuanya. Di Yogyakarta itu ada anak jamaah cerita ke saya. Ibu bapaknya sibuk. Ibu ini bilang ke saya sampai nangis-nangis. Ustazah, tolong doakan anak saya, putri saya. Kenapa bu? Gitu ya. Ya Allah Ustazah, benar deh saya minta doanya. Lah kenapa? Cerita dulu ya, minta doanya saya doakan. Gimana maksudnya gitu. Jadi Ustazah, putri saya itu putrinya sudah usia belasan tahun gitu. Jadi waktu itu kami tuh lalai Ustazah, tidak mengontrol HP putri saya. Waktu itu saya sama suami lagi nggak ada di rumah. Pulang-pulang kami kaget Ustazah, ternyata putri saya lagi sama laki-laki. Ada di mana bu? Saya kaget ya. Entah itu di kafe apa di rumah gitu. Ya Rabbi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu kan musibah ya akhwat. Ya. Sampai akhirnya saya interogasi putri saya, kenapa gini. Mulai kapan kenal sama dia? Kenal di mana? Di Facebook. Ya. Coba lihat ibu-ibu. Itu kelalaian dari orang tua. Jadi kita minta sama Allah ibu-ibu. Ya, untuk menjaga anak-anak kita. Caranya apa tadi? Yang ngontrol, enggak apa-apa. Ya. Kita kesepakatan. Ini kalau saya sama suami dari awal ya sudah sepakat waktu baru menikah itu, pokoknya ini HP kita sepakati ya. HP-ku ya HP-mu, HP-mu ya HP-ku gitu. Paham enggak maksudnya ibu-ibu? Ya, Beb, ya, silahkan buka HP saya. Monggo, silahkan. Ya. Nanti kalau pas saya mau lihat HP suami saya, ya saya lihat, boleh. Ya. Disepakati deh sama anak-anak dari awal.
Kalau pas ibu-ibu sudah kasih HP-nya ke anak-anak ya, disepakati dari awal. Ibu mau kasih HP ke kamu ya nak ya, tapi selama kamu belum punya suami, anaknya perempuan, maka kesepakatan di awal ibu sama ayah boleh lihat HP-mu. Disepakati dari awal. Ya, kenapa? Karena kalau nggak disepakati dari awal, anak kita nggak mau. Ya, enak aja ini kan HP-ku, gitu nggak ibu-ibu? Ya, jadi disepakati dari awal. Ya, ya sepakat ya, sepakat. Ya, boleh nggak Ustazah ditulis di kertas gitu ya, hitam di atas putih. Wah, formalitas banget ya. Ya boleh, silakan kalau mau. Untuk mengingatkan anak kita. Tapi yo kalau enggak juga ya, tetap kita ingatkan. Kita ada kesepakatan, ditulislah misalnya kesepakatan bahwa HP Mbak Fulana nanti bisa dilihat sama ayah dan ibu. Jadi anak kita ketika nanti kita lihat HP mereka tuh enggak ini loh, enggak marah ya. Karena itu kan kesepakatan sudah dari awal. Jadi kita kontrol. Ya, ditambah dengan tadi mengontrol ya kehidupan anak kita di dunia nyata. Misal caranya gimana ibu-ibu? Saya beri yang contoh-contoh aja ya biar ibu-ibu mudah mengaplikasikannya. Caranya misalnya kita pesen anak kita sekolah nih, kita pesen ke teman ibu teman anaknya kita, gimana? Ke teman kita lah ya, ibu. Nah kita bilang minta tolong ya mam, minta tolong ya mi, umi, ibu gitu ya. Nanti kalau pas lagi nganter anak saya, nganter anaknya, tolong liatin anak saya. Atau misalnya tanyalah, coba deh tanyain anaknya jenengan gitu ya. Gimana sih anak saya di sekolah? Itu boleh kok, boleh. Kenapa? Karena saya pernah mendapati kasus seorang jamaah juga di Yogyakarta, sekolah di sekolah Bonafit, mahal harganya, uang gedungnya aja masuk 50 juta. Ya. Dan itu nggak menjamin anak-anak kita selamat ibu-ibu. Ibu-ibu yang menyekolahkan anak di sekolahnya labelnya Islam. Ya, Islam. Qadarullah. Ya karena walaupun udah bayar 50 juta ya ibu-ibu ya. Ada laporan dari anaknya temennya itu bahwa ternyata anaknya tuh suka berdua-duaan perempuan sama temennya di kamar mandi. Ya. Kan yang namanya kepala sekolah, guru itu kan mengizinkan kalau anak izin ke kamar mandi. Ada nggak satpam di kamar mandi? Nggak ada. Ya, subhanallah kecolongan. Ya. Jadi kasus-kasus seperti ini ada ibu-ibu. Ya. Maka kita perlu ngontrol. Ya. Perlu kita lihat bagaimana pergaulan anak kita. Ada lagi. Jadi Masya Allah ya, saya itu sebenarnya berat ibu-ibu menerima konsultasi. Saya tidak menerima konsultasi sama sekali ya. Kenapa? Karena berat ya. Kecuali kalau memang seperti mendesak begitu. Misal contoh, pernah juga tuh ada ya momi-momi itu gimana ya? Momi-momi itu ibu-ibu masih awam ya, momi-momi ya saya sebut ya. Karena anaknya nih manggil ibunya mami. Beliau datang bersama anaknya ke rumah saya dan beliau bilang, Ustazah, bisa enggak ada waktu enggak langsung to the point. Tolong bimbing anak saya Ustazah, karena anak saya ini Ustazah ternyata kata teman saya dia bergaul dengan laki-laki non muslim di sekolahnya. Beliau ketakutan. Ya, coba lihat ibu-ibu. Setelah saya ngobrol, endingnya apa? Karena dia enggak dekat sama ayahnya. Ya. Jadi kita perlu. Kenapa? Sebelum semuanya menjadi bubur. Ya, sebelum menyesal. Kan kalau sudah ada warning seperti itu kita harus cepat tanggap. Oh, berarti pergaulan anak kita di sekolah itu nggak baik. Ya, kita minta sama Allah istikharah, ya Allah berikan kepada hamba tempat pendidikan terbaik. Ya Allah berikanlah kepada anak-anak tempat-tempat terbaik. Gitu kan ya? Nah, itu juga kita perlu minta sama Allah. Makanya kalau ibu-ibu mau nyekolahkan anak, libatkan Allah. Penting, pakai banget. Ya, jadi lupa tadi ya. Lihat grupnya anak-anak. Ya. Nanti dari situ teman-teman bisa lihat kok. Mana teman-teman anak-anak kita yang kalau tulis pesan itu sembarangan ngomongnya. Ya, kotor bicaranya. Kan bisa kan mereka sesama mereka. Ya, mereka kan ketika menulis pesan yang mereka fokus itu temanku, bukan itu orang tuaku. Itu grup sebayanya. Dan kita bisa melihat tuh mana anak-anak yang dari pesannya baik gitu kan, mana yang serampangan kalau bicara, mana yang kalau bicara mengarahnya ke sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kita sudah tahu, kita tanya
Benar nggak sih temanmu kayak gitu? Oh iya, ya sudah kita nasihati, nak. Ibu itu sayang ya kepada adik, kepada kakak. Kok Umi lihat kayaknya temenmu tuh kayak gini nih. Ya, jangan terlalu dekat ya. Boleh berteman tapi jangan terlalu dekat. Anak kita baru paham, oh iya ternyata ini anaknya nggak baik. Nah, ibu-ibu tuh perlu pakai banget. Coba deh, suatu hari ibu-ibu lihat ya grupnya anak-anak. Kan kalau emak-emak tuh fokusnya di grup sekolah, ya grup kelas. Nah, iya nggak ibu-ibu? Ada PR apa, ada tugas apa, tapi jarang nih kita tengok grupnya teman-temannya. Padahal ini yang lebih penting sebenarnya. Ya, karena kalau anak kita salah pergaulan, anak kita bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, itu anak baik jadi tidak baik. Ya, jadi ini penting untuk kita mengontrol pergaulan anak-anak kita baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Baik, langkah yang selanjutnya ibu-ibu adalah diantaranya ibu-ibu menjauhkan anak-anak kita dari segala yang bisa mendekatkan ke perzinahan. Jadi jauhkan. Ya. Gimana Ustazah maksudnya? Ya contohnya tadi, misalnya ibu-ibu memilihkan sekolah dari awal, dipilihkan sekolah buat anak-anak yang sudah dipisah antara laki-laki dan perempuan. Menjauhkan anak-anak dari tontonan-tontonan yang tidak baik. Itu kan mengarah ke sana ya. Apalagi tontonan-tontonan yang itu tidak pantas ditonton oleh anak-anak kita. Ya, karena anak-anak itu terkadang ya ibu-ibu, terkadang mereka awalnya menonton sesuatu, tapi kemudian muncul iklan. Nah, ini yang ngeri lagi nih. Atau subhanallah, anak-anak kami walhamdulillah, saya doakan semoga anak-anak kaum muslimin juga begitu. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah bifadlillah masyaallah Allahumma barik. Gak ada yang kenal games, karena memang kami gak biasakan. Dulu waktu saya berbicara, kami menyepakati, saya dan suami menyepakati anak-anak tidak usah dikenalkan games. Ada tuh ibu-ibu jamaah yang datang ke saya. Ustazah, game itu kan penting Ustazah, kata beliau. Saya masih ingat, ibunya masih ingat wajahnya. Game itu penting bagi anak-anak. Saya dengarkan, karena dia bisa belajar siasat, ya. Bisa belajar apa ibu-ibu? Belajar ketangkasan, belajar macam-macam. Ya, subhanallah. Tapi tidak dipikir kalau anaknya kecanduan games. Dan zaman sekarang games tuh ngeri ibu-ibu. Ngerinya gimana? Ada yang berbayar. Kalau mau pedang, perang-perangan, pedangnya beli. Ya. Kalau mau sesuatu beli. Dan itu kalau menang, pestanya itu nun sewu nggih. Saya harus menyampaikan, ini bukan kata saya hanya kata ibu-ibu yang di Jogja. Itu sampai ada ustazah dikasih bonus, mohon maaf ya, bisa main sama perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di gamesnya. Walaupun bukan perempuan ini ya, bukan perempuan tapi di dunia maya. Tapi kan itu bisa menjurus ke perzinahan. Yang awalnya anak kita nggak pernah paham tuh apa main sama perempuan. Nah, dari situ kan diajarkan ya ada. Ya, dan itu pun saya nggak tahu, tapi ini saya kasih tahu karena saya juga tahu dari ibu-ibu ya di Yogyakarta itu jamaah yang kecolongan, dia dapat tagihan 7 juta. Ya, 7 juta loh ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena anaknya itu ternyata sering beli pedang, sering beli macam-macam peralatan untuk game, dan itu pakai aplikasi apalah namanya. Tapi ternyata akhirnya uang gitu loh yang harus dikeluarkan, utang. Ya, jadi ngeri. Zaman sekarang itu subhanallah yang mengarah ke perzinahan itu lebih banyak di sosial media. Ya. Maka dari itu kalau kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik dan banyak kemudaratan di dalamnya, jangan coba-coba. Ya, apalagi kita berikan untuk anak-anak dengan dalih kita sibuk biar anak-anak kita anteng, gitu kan ibu-ibu? Ya kan, ibu-ibu kan ngasih anak-anaknya games, apa dalihnya? Biar anteng. Padahal sebenarnya kita sedang menjerumuskan anak kita kepada sesuatu yang membinasakan. Ya, maka hati-hati. Baik, terakhir ibu-ibu, ya karena waktu sudah mau habis. Terakhir adalah, Masya Allah ya, kita kerjasama sama suami kita, sama pasangan kita, kerjasama yang baik. Ya,
Gimana caranya? Ya, jadikan suami kita itu cinta pertama anak-anak kita yang perempuan. Ya, dekatkan anak-anak perempuan kita dengan ayahnya. Dekatkan anak laki-laki kita dengan kita sebagai ibunya. Anak-anak yang kasih sayangnya penuh dari orang tua, tangkinya penuh, ya apa bahasanya, ketulusannya ya penuh dari orang tua, perhatiannya penuh, biiznillahi ta'ala, mereka nggak nyari kok. Ya, nggak nyari apa? Nggak nyari laki-laki yang bukan mahram. Kalau untuk anak perempuan, nggak nyari perempuan yang bukan mahram. Paling kalau mereka mau menikah juga nanti ujung-ujungnya cerita sama kita. Ya, Bu, ya adik mau nikah. Ya, adik mau nikah, gitu kan? Ya, tolong carikan, kan gitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah, itu nanti ada loh masa-masanya begitu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu siap-siap aja kayak ibu mertua saya. Ya, ibu mertua saya sudah siap-siap jauh-jauh hari tuh nyari mana calon menantu. Betul. Ya, nyarinya di mana? Di pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren putrinya beliau. Ya, jadi kakak-kakak kelasnya sudah mulai diintip-intip, mana ya yang cocok jadi menantu saya ya. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Ternyata pilihannya ya. Pilihannya waktu itu pas Allah lihatkan saya. Ya pas Allah lihatkannya. Jadi pas suami bilang, "Ma, aku mau nikah, tolong carikan wanita untuk saya." Ibu saya sudah punya, ibu mertua saya sudah punya pilihannya. Nah, itu dia. Ya, saatnya datang ya. Diteleponlah ibu saya. Ya, kemudian bilang, "Ibu," ya waktu itu ibu saya ikut ya. "Ibu," ya sekarang nggak ikut. Ya, boleh ndak putrinya ya dinikahi oleh putra saya? Masya Allah dia. Dan itu tuh Masya Allah ya teman-teman, indah sekali. Jadi perjodohan tuh nggak selamanya kayak Siti Nurbaya. Ya. Iya, kalau memang anak kita sudah mau siap-siap menikah, sudah waktunya menikah, kita sudah mulai lihat-lihat nih. Ya kita kerjasama juga sama suami kita. Ya beb, ya anak kita sudah mulai umur 20 tahun tuh misalnya. Beb, ya apa Cin? Ya coba deh. Ya kan begitu ibu-ibu, masa beb, iya Dek, ya apa Bu, ya coba deh sambil dilihat-lihat ya kira-kira mana ada kalau di masjid terutama sholat subuh, ya coba deh dilihat kira-kira ada nggak tuh yang pantas jadi menantu kita. Emang boleh saja boleh, ya kalau kita punya anak laki-laki yang sudah siap menikah, ibunya yang cari, kita yang cari. Mana ya anak teman ngaji kita yang punya anak perempuan. Dilihat bebetnya, bobotnya, bibitnya. Ih bener ibu-ibu. Iya dilihat bibitnya baik nggak jalurnya tuh. Oh Masya Allah ini jalurnya orang-orang baik nih. Masya Allah tulis kandidat pertama. Kandidat kedua gitu ya. Bu saya izin menyampaikan. Kalau sampai ada bibitnya itu bibit orang-orang yang pernah berzina, itu tanyakan. Pastikan orang tuanya sudah bertaubat. Kenapa? Karena kalau belum bertaubat, dia belum bertaubat, nanti perzinahan turun. Ya, saya pernah dikabari oleh orang yang di kampung saya. Itu ada satu keluarga di kampung, ya di kampung. Yang subhanallah Allah takdirkan ibu-ibu, ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu dari mbah buyutnya tuh berzina. Jadi 4 keturunan tuh sampai ke bawah berzina. Nas'alullah assalam. Dan itu ada. Walaupun satu kampung hanya satu keluarga itu. Jadi pastikan ibu-ibu kalau kita mau milih menantu ini jadi kayak fikih pranikah ya. Enggak apa-apa. Maksudnya pastikan calon menantu kita itu bukan dari jalur di mana di situ ada perzinahan. Ya. Karena subhanallah kalau perzinahan ini belum ditaubati, maka nanti akan turun. Ya, kecuali kalau memang sudah bertaubat. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ini keluarganya sudah baik-baik nih, masya Allah, Allahumma barik. Bolehlah kita pilih jadi menantu kita. Gitu ya ibu-ibu. Masya Allah. Ada berapa poin? Coba dilihat. Ada 6? 5. Baik, cukup 5. Terima kasih. Jazakunallahu khair. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.